28 ini 2026 bertepatan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah, kita mengikuti kajian yang insya Allah pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Calon Ustaz Dr. Haji Suhaidi Pagi dengan membawa atau menyampaikan tema keajaiban doa. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga Bapak Haji Novi Wadi yang telah menyiapkan untuk sarapan pagi. Jazakumullah khairul jazaa. Semoga Allah memberikan dan kebaikannya terlipat pula kepada kita semua. Kemudian kepada jemaah sekalian yang berkeinginan untuk memberikan atau menyiapkan sarapan pagi di setiap ahad kajian kita, maka dipersilakan untuk menghubungi kepada pengurus masjid, khususnya kepada Bapak Haji Amud MAE atau juga kepada Bapak Dodi. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada jemaah sekalian bahwa panitia atau pengurus tabungan kurban insya Allah pada pagi hari ini akan diberikan pula kepada yang sudah mendaftarkan diri ikut menabung, yaitu buku tabungannya yang nanti disampaikan setelah kajian ini selesai. Demikian, dan mari kita sama-sama untuk mengawali kajian di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Tercurah pula doa terbaik untuk keluarga Bapak Cino Yadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah bijawab kulli hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada Prof. Dr. Haji Suhaidi Pagi sebagai narasumber paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin kiram yang sama-sama kita muliakan, tarbiah kita, ustaz kita, khusus guru saya yang sudah hadir alhamdulillah, dan Bapak Ustaz Ali Ustaz Ahmadi Ustaz dan semuanya. Bapak Ibu sekalian, orang tua kami semua, guru kami, mudah-mudahan senantiasa walafiat. Puji syukur bertemu Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, izin saya sampaikan satu lembar naskah hadis yang insyaallah akan bahas di dalam pertemuan kita hari ini. Hadisnya agak panjang sebenarnya sekalian. Hadis yang kami ambil dari salah satu kitab yang sangat populer, yang sangat otoritatif,
yang sangat valid untuk kita jadikan rujukan, yakni kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis yang ke-2272 ini menjelaskan diantaranya adalah tentang sesat-sesat yang juga adalah tentang doa. Bapak dan Ibu sekalian, di sini disebutkan bahwa hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Subhi hadatsana Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa hadis ini itu urutannya diterima dari siapa yang disebutkan secara riwayat. Yang kemudian di situ disebutkan bahwa intawaqa salah satu orang mimman kana qablakum hatta awahu ila ila ghaib fa hadara panjang sampai lebih akhir. Suatu ketika Bapak sekalian, kata Rasul, dulu ada 3 orang. 3 orang ini dia melakukan perjalanan begitu panjang, perjalanan begitu jauh, sehingga kemudian hatta awal mabita, sampai kemudian mereka bertiga ini bermalam karena kecapean, di mana ila ghaib, masuk ke dalam gua. Tapi kemudian padahal tersebut minal jabal, tiba-tiba gua itu berjamaah itu ada guncangan besar yang begitu kuat, sehingga kemudian ada bongkahan batu yang demikian besar turun dari atas menutupi lubang buangan. Para jamaah ketiga, kita bayangkan pada saat yang seperti ini, apa yang terpikirkan kita? Kita masuk ke dalam lubang buat, kemudian gempa turun bongkahan batu yang dari atas itu menutupi lubang buat itu tadi. Sehingga kemudian mereka itu tidak bisa fasadat alaihi al-ardh, ya, menutup lubang buatan, sehingga kemudian mereka tidak bisa keluar. Mau nyari alat berat susah, mau cari handphone juga gak punya. Waktu itu gak ada handphone. Sehingga kemudian para jemaah sekalian, mereka mengatakan faqalu innahu la yajidu min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ufa bisalih al-a'mal. Tidak ada kekuatan lain kecuali adalah la yajidu min hadhihi as-sakhrati. Kita tidak akan bisa selamat dari bongkahan batu yang begitu besar itu tadi illa an tad'ufa, kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekuatan yang lain kecuali itu. Maka para jemaah sekalian, faqala rajul, satu orang datang ke hadapan lubang gua tadi. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghfiru qablahuma ahlan wa lam alam fadada bihi fi talab syai'in yawman wal qurhi alaihi hatta nama fahalabtu lahuma wa qultuhuma fawajadtuhuma naimain. Saya, kata satu orang ini, satu pemuda yang pertama dia masuk ke lubang gua, ke pintu gua tadi. Ya Allah, saya ini memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, yang setiap hari saya tidak pernah ngasih susu kecuali kepada anak-anak saya, kepada para budak-budak saya, kata satu budak, kecuali saya tak memberikan yang terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya. Maka saya ambil, saya perah air susu itu. Suatu ketika para jemaah ini datangnya telat, si pemuda tadi udah bawa itu satu tentengan air susu itu. Yang di rumah orang tuanya itu sudah ketiduran. Maka kemudian saya berpesan kepada anakku, kepada istriku, kepada pembantu-pembantuku, jangan kau minum air susu ini kecuali nanti kedua orang tua saya sudah meminumnya terlebih dahulu. Kemudian para jamaah sekalian, di sini disebutkan
Fala bistutu wal qanahu ala yadayhi intadara istiqbal sampai dengan saya itu betul doa mata saya sampai dengan begitu sudah bangun maka kemudian barulah diberikan kepada kedua orang saya. Maka kemudian di sini berkata, ya Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarij 'anna. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan ini adalah mulia di sisimu, Engkau ridho terhadap perbuatanku, tolong buka pintu buatan. Terjemah, apa yang terjadi? Tongkat batu cabai sekian besar itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa masuk, nggak bisa keluar dari buatan. Yang kedua, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nas ilayya qaradtuha an nafsiha. Ya Allah, saya ini memiliki, ini orang kedua ya Pak. Saya itu memiliki saudara sepupu perempuan cantik jelita, dan saya sangat suka dan sangat senang dengan perempuan itu. Tapi kemudian kecintaanku, kesukaanku terhadap sepupuku tadi itu ditolak. Maka kemudian diberilah hutang itu kepada sang sepupu yang perempuan tadi. Oke, saya akan kasih. Berapa? Kemudian dikasihkan di situ 120 dinar per jam. Tapi dengan catatan, saya akan kasih ini atau mau menjadi istriku. Lalu kemudian bahkan tidak hanya itu, engkau mau melakukan perzinahan dengan para jamaah sekalian. Di dalam hadis yang banyak ini itu disebutkan, maulah si perempuan itu karena sudah saking nggak ada upaya lagi kecuali yang memberikan itu. Sudah gelap gulita, sisalah berdua itu di tengah situasi yang sangat memungkinkan untuk melakukan perzinahan tadi. Pada saat itu sadarlah sang perempuan, jangan kau lakukan. Kesucian itu hanya bisa terbit ketika engkau telah menghalalnya. Maka saat itu tidaklah terjadi perzinahan tadi para jamaah sekalian. Ya Allah ya Rabb, sekiranya kata sang pemuda kedua, engkau ridho, engkau rela, engkau mau menerima kesadaran sehingga aku bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu, mohon aku kepada engkau, bukakanlah pintu gua itu tadi. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Di sini kemudian disebutkan fanfajar, terbukalah bongkahan batu yang kedua tadi, tetapi masih belum bisa keluar. Di sini di bagian bawah ya, 4 baris bagian bawah disebutkan waqal al-thalis. Maka kemudian orang yang ketiga berkata lagi, Allahumma inni astajartu ujara'a fa'atumhum ajruhum ghaira rajul wahidin. Ya Allah, saya ini dulu seorang pengusaha, banyak pegawai-pegawai saya, tetapi di sini ada satu orang yang saat itu dia tidak mengambil upahnya itu, gajinya itu. Maka kemudian di sini wasamartu ajrahu hatta kasrat minhu al-abwa. Maka kemudian dari satu sisa gaji itu tadi saya kembangkan, saya investasikan. Maka kemudian suatu ketika datanglah ya faqala faja'ani ba'da hinin. Suatu ketika sang satu pegawai tadi datang kepadaku, faqala ya Allah, ati ilayya ajri, tolong berikanlah upahku dulu, gajiku dulu yang belum pernah saya ambil tadi. Maka faqultu lahu, maka aku katakan kepada dia, wahai sang pegawai itu dulu, lihatlah di situ satu gaji engkau itu tadi saya saya investasikan, sehingga kemudian sekarang yang terjadi adalah di sini ada minal ibli wal qamri wal ghanami wal rafi. Itu tuh lihat tuh, ada unta-unta, sapi-sapi itu, kambing-kambing itu, ambil semua. Itu adalah harta engkau, harta yang dulu pernah saya tasarufkan, saya kembangkan, saya investasikan, dan sekarang sudah menjadi banyak peliharaan binatang peliharaan tadi. Ambil. Maka kemudian apa yang terjadi sekali? Maka diambillah semuanya oleh sang amanah kepada orang yang memilikinya.
kemudian semuanya diambil semuanya, maka aku mohon kepada Engkau ya Allah, bukakanlah pintu keluarga terbuka semua mereka sekalian, sehingga kemudian mereka itu keluar dari lubang tadi. Para jemaah sekalian yang muliakan, kisah hadis begitu panjang tidak banyak bisa lihat lagi, menceritakan bahwa sesungguhnya doa itu sangat luar biasa. Otak kita, pikiran kita, mungkin kita tidak pernah menerima tentang itu, tetapi secara faktual ini hadis Rasulullah SAW nyata. Dan bukankah keajaiban doa itu sudah terbukti dalam diri kita? Para jamaah sekalian, mungkin kita tidak bisa mengira kenapa sekarang bisa alhamdulillah hidup saya sehat, mengapa hidup saya berkah. Jangan sampai itu bisa jadi oleh karena doa dari orang tua kita, doa dari orang lain yang telah mendoakan kita. Para jemaah sekalian, doa harus kita lakukan dan terus ikhlas. Doa itu menunjukkan adalah ketakwaan kita, doa itu menunjukkan kepasaran kita, doa itu menunjukkan bahwa betapa kita itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mengapa sih kita itu dilarang untuk meminta doa, berdoa kepada Allah? Para jamaah, ini ibaratnya ini ada piramida makhluk. Piramida makhluk itu di bawahnya adalah ada makhluk Gusti Allah yang dia tidak bisa bergerak dan juga tidak bisa tumbuh. Di situlah bebatuan, di situlah ada sungai dan seterusnya. Naik di atasnya lagi ada makhluk Allah yang dia bisa tumbuh tapi tidak bisa bergerak. Di situlah ada tumbuh. Naik dikit lagi dia bisa tumbuh dan bisa bergerak. Di situlah hewan-hewan. Naik di atasnya lagi di situ ada makhluk supranatural, itu ada jin, setan, burung, dan seterusnya gitu ya. Naik di atasnya lagi itu adalah malaikat. Di atasnya lagi paling puncaknya itu adalah manusia, kita sendiri. Ini piramida makhluk. Ini adalah rentetan makhluk-makhluk dari sisi kemuliaan. Dan manusia sebagai makhluk yang sempurna itu diwajibkan untuk tetap berada di atas posisi yang tingginya. Siapa itu di atas tinggi, di atas yang manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau toh ada manusia yang bermohon, kalau toh ada manusia yang meminta, kalau toh ada manusia yang berdoa selain kepada Gusti Allah di atasnya, maka sesungguhnya kita itu telah merendahkan harkat martabat diri kita yang sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berada di atas paling tingginya itu tadi. Kita dilarang untuk minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada jin, setan, gundurwo misalnya itu. Karena itu adalah makhluk di bawah diri kita. Kalau kita minta, ada itu pohon besar, ada bongkahan batu yang gede. Di situ kemudian kita minta, misalnya apa itu namanya ke Nyai Roh Kidul tak apa gitu ya. Itu sesungguhnya adalah kita sedang merendahkan harkat diri kita manusia itu tadi. Dan kenapa para jemaah sekalian kita dilarang untuk meminta doa tadi kepada saudara? Karena kita telah mensyirikkan Gusti Allah. Mensyirikkan Gusti Allah itu bukan kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan diri kita. Apa itu? Supaya kita tetap berada di atas puncaknya itu tadi. Jadi pada jemaah sekalian, berdoa kepada Gusti Allah itu adalah dalam rangka agar posisi diri kita yang sudah tinggi tadi itu tetap berada di atas posisi yang mulia itu tadi. Oleh karena kita tidak boleh bermohon, kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Paham ya Pak ya? Ini kenapa kita dilarang berdoa kepada selain Allah. Para jemaah sekalian, mengapa kemudian gimana caranya supaya doa itu bisa dikabulkan? Kenapa ketiga orang tadi itu bisa doanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat para jamaah sekalian. Kisah yang pertama itu adalah kisah berbuat baik kepada kedua orang tua.
Kisah kedua adalah orang yang mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Dan kisah yang ketiga itu adalah mampu menunaikan amanah yang dia terimanya. Apa itu maknanya? Maknanya para jamaah sekalian, kalau toh kita bermohon kepada Gusti Allah, maka aktifkan unsur-unsur ilahiyah kita, unsur-unsur ketuhanan kita, unsur-unsur kebaikan kita, aktifkan unsur-unsur spiritualitas kita. Dalam kajian tasawuf para jamaah sekalian, di dalam diri kita itu ada dua unsur. Ada unsur lahud dan ada unsur nasut. Unsur lahud itu adalah unsur spiritualitas, unsur ketuhanan. Disitulah ketakwaan kita, perbuatan baik kita, nilai-nilai positif kita. Sementara unsur nasut itu ada unsur-unsur kemanusiaan, unsur lahudnya itu tadi, unsur ketuhanannya itu tadi. Kalau ini sudah terjadi, insya Allah ya, mengaktifkan unsur lahud, nilai-nilai kebaikan itu ada dalam diri kita, dan kita didominasi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan itu, insya Allah doa kita dijawab. Maka para kiai-kiai kita kan insya Allah para kiai-kiai kita panjang usianya, umurnya panjang ya bagus sekali. Kenapa? Karena beliau-beliau ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, insya Allah doanya dijawab. Kenapa? Karena unsur lahudnya itu yang lebih dominan. Maka kalau demikian, bagi kita yang ingin doa kita dijawab, yuk kita aktifkan surah kita, yuk kita perbanyak amal baik kita, yuk kita perbanyak nilai-nilai kebaikan kita, spiritualitas kita. Para jamaah sekalian, makna dari hadis ini pada siang hari kita lihat para jamaah, 3 orang dalam keadaan susah ya di dalam gua tadi. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Tapi doanya itu tidak mesti harus langsung, tetapi dengan wasilah di situ. Apa itu wasilah yang tadi ya? Oh, yang pertama, ya Allah, sekiranya Engkau ridho terhadap perbuatanku, yakni memberikan susu kepada kedua orang tuaku. Itu wasilah namanya pada manusia. Perantara perbuatan baik. Maka kita boleh, para ulama memperbolehkan berdoa dengan menggunakan diambil dengan wasilah. Bila hadir Nabi Mustafa Rasulullah SAW misalnya, boleh. Tidak ada yang dilarang. Ini hadis sahih pada Islam. Jangankan kita berdoa kepada meminta kepada Rasulullah sebagai wasilah kita, dengan perbuatan baik kita itu boleh. Seperti yang diajarkan dalam hadis ini. Sama seperti yang Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, boleh enggak? Saya pengen ya Allah, saya pengen misalnya lulus nih lamaran saya, CPNS saya misalnya, maka saya ingin supaya kebutuhan atau keinginan saya itu bisa dikabulkan, maka apa? Melakukanlah nazar. Apa itu nazarnya misalnya? Sholat puasa, sholat apa? Para jemaah sekalian, para ulama fikih mengajarkan kepada kita semuanya, boleh untuk melakukan nazar untuk perbuatan yang baik. Apa nazarnya? Sholat, puasa, mau sedekah, mau masih perbuatan baik kepada orang lain dan seterusnya. Dan ketika apa yang kita minta itu tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menunaikan nazar itu tadi. Suatu ketika para jamaah sekalian, ada sahabat Nabi, ya Rasul, saya ini punya orang tua. Orang tua saya dulu itu ya, kaya, tetapi belum sempat haji. Ya, belum sempat haji. Saya lakukan. Apa dijawab oleh Rasul? Dijawab oleh Rasul, seandainya aku punya hutang, ya, maka wajib tidak untuk membayarnya. Wajib. Seperti itu pula lah. Nazar itu juga wajib untuk dilakukan. Oleh karenanya para jamaah sekalian, sekali lagi boleh untuk kita wasilah, berdoa dengan wasilah kita. Ya. Para jamaah yang kami muliakan, ya. Berikutnya yang kita bisa ambil dari kisah sang pemuda tadi, dari hadis yang begitu panjang ini adalah kita mengajarkan, ya,
Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melakukan perbuatan atau berdoa tadi itu dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas seperti hanya 3 orang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam mukaan batu tadi, ikhlas enggak? Betul-betul ingin enggak kita untuk bisa berdoa kepada Allah supaya bisa terbuka dari mukaan batu itu tadi? Ingin kan? Maka harus ikhlas. Doanya harus ikhlas. Saya beberapa kali tanya, gimana sih cirinya ikhlas itu? Dan jawabannya pada saya mintakan juga kepada salah seorang kiai saya, para jemaah sekalian. Ciri ikhlas itu katanya, itu sama seperti maaf ini, orang mau ke toilet Pak. Apa itu? Sekurang-kurangnya ada 3 ketika kita mau ke toilet. Pertama, buru-buru nggak? Kebelet ya, buru-buru ya. Karena kebelet itu tadi sehingga kemudian masuk ke dalam toilet. Kedua, kalau sudah masuk ke toilet lalu kemudian kita buang itu kotoran, berharap nggak untuk kembali? Maaf ini, buru-buru kan ya, jadi tidak ingin kembali. Yang ketiga, ciri orang ikhlas itu adalah ketika tadi sudah keluar dari toilet itu tadi, plong nggak badan kita, rasa hati kita itu plong. Itulah ciri ikhlas itu pada jemaah sekalian. Yang pertama, ikhlas itu harus dengan semangat. Perbuatan yang kita lakukan harus dengan semangat, dengan segera. Ya, tidak nanti gitu. Udah, yang penting semangat terus. Sholat, yuk kita lakukan semangat. Baca Al-Quran, kita lakukan semangat. Yang kedua, tidak ingin kembali kan. Udah gak usah cerita kepada orang lain. Kita cukup kepada Gusti Allah saja. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberi dan Engkaulah yang akan membalasnya. Gak perlu untuk cerita kepada orang lain. Kalau toh kita udah semalam saya tolak sampai sholat tahajud lama banget, kita semalam bisa baca Al-Quran sekian juz, udah gak usah cerita-cerita gitu. Kenapa? Karena tadi ya, khawatir di dalam diri kita masih mengharapkan balasan dari orang lain. Yang ketiganya itu tadi, pelong kita lakukannya, kita melaksanakan kegiatannya itu. Itulah diri ikhlas. Monggo para jemaah sekalian, kita melakukan ibadah sholat subuh ini ikhlas enggak? Kita melakukan taklim ini ikhlas enggak? Yang merasakan bukan orang lain tetapi diri kita itu. Cirinya itu tidak 3 itu kata kiai saya Pak. Ikhlas itu ciri-ciri pertama harus motivasinya kuat dan semangat gitu. Yang kedua, tidak berharap kembali dari unsur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu. Nah, yang ketiga adalah plong hati kita, rasa kita. Kalau toh itu sudah terasa, insya Allah itu kita melakukannya dengan ikhlas. Maka doa kalau toh kita lakukan dengan cara yang ikhlas tadi, insya Allah seperti hanya 3 orang itu tadi. Dia berani melakukan itu untuk memberi susu kepada kedua orang tua saya tulus ya bahwa dia perah itu tadi ya diserahkan kepada kedua orang tua itu, hormati kedua orang tua kita. Dan inilah sesungguhnya adalah ciri untuk hidup kita bahagia, hidup kita berkah. Kata Rasul, man ardal walidayni ya ardallah, wa man asqata walidayni wa asqatallah. Siapa orangnya yang berani, yang bisa membuat kedua orang tuanya itu ridho, maka Allah pun ridho terhadap orang itu. Kunci kesuksesan bagi kita itu pada jemaah sekalian ada di hadapan kita, dekat dari kita, yaitu orang tua kita. Orang tua kita ini sesungguhnya adalah kunci yang sangat luar biasa. Aromanya luar biasa. Kadang kita minta misalnya kemari, saya ingin jadi ini, saya ingin ini, memperoleh ini, usaha ini, sukses dan seterusnya, terus bermacam-macam yang kita lakukan. Tapi lupa bahwa sebelah kita ini adalah kunci sesungguhnya itu kedua orang tua kita. Maka kalau kita ini harapan tadi, keinginan tadi itu dikabulkan, mari kita muliakan kedua orang tua kita. Seperti ada orang pemuda pertama kita. Para jemaah sekalian, suatu ketika ini ada kisah yang disampaikan ya, bahwa suatu ketika malaikat Nabi Musa itu datang.
Musa itu datang bermohon kepada Allah SWT, ya Allah tunjukkan kepadaku siapa pengikutku, siapa orang yang akan menjadi temanku di surga. Maka kemudian Allah SWT menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, jawab kepada Nabi Musa itu tadi. Kemudian apa yang disampaikan pada jemaah sekalian, ditunjukkanlah oleh malaikat kepada Nabi Musa itu tadi, wahai Nabi Musa, engkau salah satu pengikutmu, salah satu penghuni yang bersama engkau nanti di surga itu adalah seorang pemuda. Seorang pemuda itu saat ini dia itu lagi berjualan untuk di pasar. Maka ditunjukkan, datanglah ke pasar itu tadi. Dilihatnya sang pemuda tadi itu menjual-belikan daging pada Musa. Lalu kemudian Nabi Musa datang ke sana. Dia tidak memperkenalkan diri sebagai Musa. Kemudian datang ke sana, tapi yang dilakukan datang ke sana dan sang pemuda izinkan aku untuk bisa datang ke rumah. Tapi Nabi Musa tidak menyampaikan ini saya sebagai Musa itu. Maka kemudian dia ambil satu potong dan dibawa oleh sang pemuda tadi sampai di rumah, dimasak sendiri oleh sang pemuda tadi. Dimasak. Kemudian sebelah tempat tidurnya ada ibunya yang sedang sakit, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa bergerak. Kemudian disuapinya oleh sang pemuda tadi, diberi makan kepada ibunya tadi. Maka pada saat itu orang tuanya itu ikhlas senangnya minta ampun kepada sang pemuda tadi. Kemudian beliau berdoa saat ibu tadi, Allahumma Allah baja'al ibni jalisa ma'a Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi penghuni surga bersama Nabi Musa. Doa dari orang tua, karena orang tuanya tadi ikhlas ridho terhadap anaknya yang sudah ngasih makan itu tadi. Doa dari kedua orang tuanya tadi dikabulkan pada sekalian. Ini amal. Jadi sekali lagi, ya, hadis yang begitu panjang ini dan kisah pertama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghargai orang tua, untuk senantiasa menghormati orang tua, seperti lebah. Apa itu? Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa kita ambil dari lebah. Yang pertama, lebah itu apa yang dia makan, di mana dia makan itu adalah saripati, sesuatu yang bersih, sesuatu yang bersih. Yang kedua, lebah itu dimanapun dia itu hinggap tidak ada dahan yang patah. Yang ketiga, lebah itu memproduksi madu yang bisa memberikan kesehatan, yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Maka dalam hidup kita, mari kita jadikan ini prinsip lebah itu tadi. Jangan engkau makan yang berasal dari makan-makan yang haram. Lebah tidak ada itu istilahnya lebah itu makan dari makanan-makanan yang ada di tong sampah itu. Lebah justru makan dari sampah itu. Buat apa saya bunga itu kan? Yang keduanya, lebah itu tadi tidak ada dahan yang patah. Di mana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Makanya apa? Dimanapun kita hidup, mari jadikan tidak ada orang lain itu menjadikan masalah gara-gara diri kita. Orang lain berantem gara-gara kita masih nyebarin fitnah gitu, permusuhan dan seterusnya. Yang ketiganya, produktivitas. Yakni lebah itu mampu menghasilkan madu. Maknanya adalah mari dalam hidup kita itu bisa memberikan kemanfaatan. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah perbuatan maksiat itu akan terhindar dari kita semuanya. Para jemaah sekalian, yang terakhir yang ketiganya adalah kisah dari sang pemuda. Yang ketiga, yakni orang yang telah diberikan amanah, ya, dia mempekerjakan orang, lalu ada satu orang yang dia tidak ambil hartanya tadi, gajinya itu tadi, lalu kemudian dia tasawufkan, dia kembangkan dari investasi, karena kemudian jadilah itu investasinya itu ada sapi, ada unta, ada kambing dan seterusnya. Begitu banyak, karena ini adalah amanah dan ini adalah bukan hak kita, maka kemudian sang pemilik haknya memintanya, mengambilnya, maka diserahkan kepada. Maka
para jemaah sekalian, ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya menjadikan diri kita menjadi orang yang memenuhi amanah sesuai dengan janji kita, sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kita sebagai karyawan, mari kita lakukan amanah, berintegritas kita sebagai karyawan kita. Kalau kita sebagai bos, mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang amanah sebagai bos kita. Kita sebagai dosen, mari kita amanah sebagai dosen kita. Kita amanah sebagai apapun pada posisi tertentu, lakukan perbuatan-perbuatan itu dengan amanah. Mudah-mudahan para sekalian, perbuatan-perbuatan ini yang dikisahkan dari hadis Nabi itu tadi bisa memberikan teladan buat kita semua. Izin pertanyaan terakhir di halaman kedua ini saya sampaikan ada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini penting untuk kita dalamkan, untuk kita baca. Kenapa? Bagian akhir pada jemaah sekalian, dua baris terakhir disebutkan. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yusira fa huwa min ahli jannah. Siapa orangnya yang mendawamkan, siapa orangnya yang membaca doa Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keyakinannya di pagi hari, famata min yawmihi, lalu kemudian yang bersangkutan itu wafat pada hari itu sebelum sorenya, qabla alim siang sebelum sore, fahuwa min ahli jannah, maka dia itu masuk ke dalam ahli surga. Wa man qalaha minal lail, siapa orangnya yang membaca, mendawamkan doa Sayyidul Istighfar ini di malam hari, wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha, lalu dengan penuh kesadarannya dan penuh renungan satu luar biasa, dan kemudian famata wafat qabla an yusbiha sebelum pagi harinya, bahwa min ahli jannah, maka beliau ini min ahli surga. Ini kata hadis Nabi. Hadis ini berada pada diriwayatkan atau tertera dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis yang ke-5831 Sahih. Jadi para jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan? Doa, banyak doa-doa itu ya. Tapi salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu diantaranya kata Sayyidul Istighfar. Gimana bacanya ini? Yaitu yang pakai apa? Kita baca kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah sampai situ, Pak. Baca saya istighfar. Ya, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Khalaqtani, yang telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku ini sungguh hanya seorang hamba di hadapanmu. Wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku sangat terikat dengan janji kepada Allah, dan saya akan memenuhi janji itu dengan semampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku mohon kepada Engkau ya Allah, lindungi dari perilaku jahatku ya Allah. Abu laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui bahwa betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Kau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu laka bi dhanbi faghfirli, dan aku mengakui bahwa begitu banyak dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Karena tidak ada zat yang mampu memaafkan, yang mampu mengampuni semua kesalahan-kesalahan itu kecuali Engkau ya. Itu kan sekali. Jadi sering-sering sambil tadi kita berada iqamah, baca ya istighfar ya, dalamkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa
laka bi dzambi faghfirli fa innahu la. Nanti doa yang baru ya, buat nanti kembali insyaallah. Doa yang biasa kita lakukan dari doa apa, dari doa kita, dari ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf ini berbagi ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jalla ahwal wal afat min jami' khairatil hayati wal mamat innaka yas'alul qurib mujibul hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna warham shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina wa arina sabila wa sunnata. Allahumma yassir umurana, Allahumma arzuqna subhanallahi tayyiban wa khashi'an wa yakin su'alka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah Ahad Subuh yang telah disampaikan, dan untuk acara selanjutnya akan ditutup dengan ramah tamah sambil menikmati hidangan sarapan pagi yang tersedia. Bagi yang akan berpartisipasi untuk menyediakan konsumsi di dalam acara kuliah Ahad Subuh selanjutnya, bisa menghubungi DKM Masjid Al-Istiqomah dengan Bapak Haji Amut atau Bapak Haji Jodi. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.